Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Afika Fauzia, dan teman saya Anissa Bianto, Putri Indriana, Saya Sonia. di sini kami akan mereview jurnal yang berjudul Keluarga Inti yang mengandalkan laki-laki sebagai pencari nafkah. Mitos ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan. Di sini saya akan mereview jurnal dari sumber Rebecca Seed 2021. Keluarga inti yang mengandalkan laki-laki sebagai pencari nafkah. Mitos ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan. Bagian pendahuluan ini mengemukakan kritik terhadap pandangan umum mengenai keluarga inti yang seringkali diidentifikasi sebagai keluarga inti dengan seorang pencari nafkah laki-laki dan seorang ibu yang mengurus anak-anak. Penulis Rebecca Seed menyoroti asumsi ini tidak hanya akurat, tapi juga berpotensi merugikan dalam konteks penelitian, kebijakan kesehatan, dan pemahaman masyarakat tentang pengasuhan anak. Pendahuluan ini menjelaskan bahwa banyak masyarakat di seluruh dunia mengandalkan dukungan dari anggota keluarga yang lebih luas, seperti kakek nenek, dalam pengasuhan anak. Ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak adalah usaha kolektif yang melibatkan berbagai individu, bukan hanya tanggung jawab ibu. Penulis juga mencatat bahwa pandangan yang sempit tentang keluarga dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak, serta memperkuat narasi politik yang problematik. Dengan demikian, pendahuluan ini menetapkan kerangka kerja untuk diskusi lebih lanjut dalam menekankan pentingnya memahami keberagaman bentuk keluarga dan peran kolaboratif dalam pengasuhan. Ini menjadi dasar untuk mengeksplorasi bagaimana struktur keluarga yang lebih kompleks dalam berkontribusi pada kesejahteraan anak dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pendahuluan ini menetapkan kerangka kerja untuk diskusi lebih lanjut dalam menekankan pentingnya memahami keberagaman bentuk keluarga dan peran kolaboratif dalam pengasuhan. Ini menjadi dasar untuk mengeksplorasi bagaimana struktur keluarga yang lebih kompleks dalam berkontribusi pada kesejahteraan anak dan masyarakat secara keseluruhan. 2. Dari mana datangnya gagasan bahwa tradisional? Keluarga manusia adalah keluarga inti yang mencari nafkah bagi laki-laki berasal dari beberapa ilmu sosial juga perlu memikul tanggung jawab untuk mempromosikan pandangan bahwa keluarga inti pencari nafkah laki-laki adalah tradisional. Penelitian tentang keluarga oleh ekonom Gary Becker yang telah sangat berpengaruh jauh melampaui ekonomi mengasumsikan keluarga inti adalah unit organisasi yang menjadi fokus produksi ekonomi. Dalam A Treatise on the Family yang banyak dibaca, ia secara eksplisit mengaitkan spesialisasi rumah tangga dengan perbedaan biologis antara kedua jenis kelamin. Pembagian tenaga kerja yang paling menyebar adalah antara wanita yang sudah menikah, yang secara tradisional telah mengabadikan sebagian besar waktu mereka untuk melahirkan anak dan kegiatan domestik lainnya, dan pria yang sudah menikah yang telah berburu, menjadi tentara bertani, dan terlibat dalam kegiatan pasar lainnya. Ia bahkan menyebut pria di rumah tangga dan wanita di pasar tenaga kerja sebagai pembagian kerja yang menyimpang, meskipun ia menarik kembali perbedaan biologis sebagai penyebab spesialisasi rumah tangga dalam pekerjaan domestik atau pasar dalam tulisan-tulisan lainnya. Meskipun mengakui kontribusi ekonomi penting anak-anak terhadap rumah tangga di beberapa masyarakat, ia juga tampaknya tidak menyadari dukungan besar yang diterima ibu dalam membesarkan anak. Selama bertahun-tahun, sebagian besar rumah tangga di masyarakat Barat dan Timur dikepalai oleh pria dan wanita yang sudah menikah yang membesarkan anak-anak mereka sendiri.
Dalam banyak sosiologi dan demografi juga tampaknya ada asumsi yang menyebar luas bahwa keluarga inti pencari nafkah adalah laki-laki. Perubahan dalam struktur keluarga yang telah terjadi di beberapa bagian populasi barat sejak Perang Dunia Kedua, seperti meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan, melahirkan anak di luar nikah, dan menurunnya tingkat pernikahan, telah digambarkan sebagai kemunduran keluarga dan gempa bumi yang mengguncang keluarga Amerika dalam 20 tahun terakhir. Sementara ide-ide ini mungkin sebagian dipengaruhi oleh pandangan Becker tentang sifat tradisional dari keluarga inti pencari nafkah laki-laki. Mereka mungkin juga muncul dari karya sosiolog seperti Talcott Parsons. Parsons sementara mengakui bahwa bentuk-bentuk keluarga lain ada menyimpulkan bahwa keluarga inti pencari nafkah laki-laki yang tersosialisasi paling cocok untuk masyarakat industri. Semua penelitian yang menekankan keluarga inti pencari nafkah laki-laki memiliki kesamaan, yaitu penelitian tersebut muncul tak lama setelah Perang Dunia Kedua, saat banyak disiplin akademis berkembang pesat. Selama kurun waktu inilah idealisasi keluarga inti pencari nafkah laki-laki mencapai puncaknya di barat. Bentuk keluarga ini tampaknya sengaja dipromosikan oleh beberapa pemerintah sebagai cara untuk mengeluarkan perempuan dari angkatan kerja segera setelah Perang Dunia Kedua guna memastikan tersedianya pekerjaan bagi mereka yang kembali. Promosi ini dipermudah oleh munculnya bentuk-bentuk baru media massa seperti televisi dan munculnya perusahaan-perusahaan media yang kuat, yang memungkinkan bentuk keluarga ini dicap pada kesadaran akademis dan masyarakat umum. Peneliti akademis yang bertanggung jawab atas beberapa pekerjaan mendasar dalam berbagai disiplin ilmu selama periode mungkin telah menarik kesimpulan tentang apa itu keluarga manusia tradisional atau alami dari pengaturan keluarga tempat mereka tumbuh dan membesarkan anak-anak mereka sendiri. Dan yang mereka lihat terwakili di media, ide-ide ini sejak itu berpengaruh dalam pengembangan disiplin ilmu akademis ini. Lebih jauh, insentif yang menyimpang dalam akademisi yang mendorong akademisi untuk tetap berada dalam jalur disiplin. Mereka berarti bahwa mungkin ada sedikit interaksi antara disiplin ilmu yang menarik tersebut. Kesimpulan tentang keluarga tradisional dari konteks dan periode waktu tertentu dan mereka yang mungkin memiliki perspektif berbeda tentang keluarga seperti antropologi atau sejarah. Dua bagian berikutnya mengulas penelitian dari disiplin ilmu. Terakhir ini untuk menunjukkan bahwa keluarga inti pencari nafkah laki-laki sejauh keberadaannya kemungkinan besar relatif baru dalam sejarah manusia. Baik, selanjutnya yaitu poin ketiga, seperti apa sebenarnya keluarga manusia tradisional. Yaitu gambaran yang lebih akurat tentang keluarga manusia adalah gambaran fleksibilitas antropologi, termasuk antropologi evolusi telah menghasilkan banyak karya tentang struktur keluarga dan pembagian kerja dalam keluarga dari berbagai budaya di seluruh dunia. Ada beberapa ciri keluarga inti pencari nafkah laki-laki yang umumnya di seluruh dunia: kecenderungan untuk membentuk ikatan berpasangan antara individu yang bekerja sama untuk membesarkan anak-anak, dan kecenderungan perempuan untuk mencurahkan lebih banyak waktu untuk mengasuh anak daripada laki-laki. Namun, ikatan berpasangan ini tidak selalu seumur hidup, eksklusif atau tinggal bersama, dan tidak selalu melibatkan hanya orang tua dari anak-anak tersebut. Anak-anak juga tidak selalu dibesarkan oleh orang tua mereka sendiri. Penekanan yang lebih besar pada pengasuhan anak di kalangan perempuan juga tidak berarti bahwa domestikasi eksklusif perempuan secara otomatis mengikutinya. Bagi para ibu di seluruh dunia spesies dan di bagian sebagai besar masyarakat manusia, pengasuhan anak melibatkan memastikan anak-anak diberi makan, yang bagi spesies kita berarti perempuan biasanya bekerja dalam pekerjaan produktif untuk menghasilkan makanan bersama anggota keluarga lainnya. Poin 4 menjelaskan bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah dalam keluarga adalah fenomena yang relatif baru dalam sejarah manusia. Sebelum industrialisasi, banyak masyarakat beroperasi dalam ekonomi subsisten
di mana perempuan dan anak-anak berkontribusi secara signifikan terhadap keberlangsungan hidup keluarga. Dengan munculnya norma pencari nafkah laki-laki, peran perempuan seringkali dibatasi pada tugas domestik. Sementara laki-laki diharapkan menjadi penyedia utama. Dengan ini, penulis menekankan bahwa ketergantungan pada satu pencari nafkah dapat menjadi strategi yang tidak efisien dan berisiko. Karena kehilangan atau ketidakmampuan pencari nafkah dapat mengancam kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk memahami kontribusi kolektif dalam pengasuhan ekonomi keluarga. Selanjutnya, poin kelima yaitu apa implikasi dari norma keluarga inti yang terisolasi dengan laki-laki sebagai pencari nafkah bagi kesehatan dan kesejahteraan. Berdasarkan penelitian, gagasan bahwa keluarga manusia tradisional adalah keluarga inti yang terisolasi di mana ibu bertanggung jawab penuh atas pengasuhan anak dan ayah bertanggung jawab penuh atas nafkah keluarga. Memang dianggap sebagai mitos. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga inti yang terisolasi hampir tidak ada sama sekali bahkan di masyarakat Barat abad ke-20 atau ke-21. Mitos tentang keluarga tradisional dan peran ibu serta ayah tradisional memiliki implikasi nyata, asumsi bahwa ibu bertanggung jawab dalam mengasuh anak dan harus berinvestasi secara intensif dalam jangka waktu yang lama, dapat memberikan tekanan besar pada perempuan. Hal ini dapat menyebabkan perasaan bersalah dan meningkatkan angka depresi pasca melahirkan serta menurunnya pemberian ASI. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pentingnya mengakui bahwa manusia adalah spesies sosial yang sangat bergantung pada kerjasama untuk keberhasilan reproduksi dan pengasuhan anak. Strategi reproduksi komparatif, kita tidak hanya mendukung keberhasilan kita sebagai spesies, tetapi juga memengaruhi evolusi kognitif kita. Terima kasih. Sekian review jurnal dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum